Seorang streamer kecil yang baru aja ngerasain dapat belasan ribu viewers, tiba-tiba momennya dihancurkan oleh ibunya sendiri yang menganiaya dan mengusir dia dari rumah di tengah live streamingnya. Oke, jadi lore cerita kasus ini bisa kita mulai dari ketika Stable Ronaldo dan Marlon lagi IRL berkunjung ke rumah Fezrak. Bro, if you break their window, like, I'm not gonna fuck. I actually have a great relationship with my neighbors. Oh, what did I do? Bro, why? I really Kemudian setelah IRL main di rumahnya Rak, mereka bertiga lanjut live stream desktop bareng di channel Ron, tapi masih di rumah Fezrak. Di stream desktopnya ini, mereka ngelakuin semacam charity, nge-support streamer-streamer kecil dengan donate atau give sub di Twitch. Dan di akhir stream desktop itu, mereka mutusin buat nge-raid viewersnya ke streamer-streamer kecil. Buat yang belum tahu, raid itu adalah ngalihin atau ngelempar viewers live streaming kita yang udah selesai ke channel orang lain yang masih live streaming. Dan dari sekian banyak orang yang sedang live stream pada saat itu, mereka milih salah satu streamer kecil bernama Nitro Camden. Dan Ron sendiri dengan rata-rata viewersnya yang ada di belasan sampai puluhan ribu, Camden langsung dapat sekitar 15.000 live viewers dari hasil raid live streamnya Ron. Padahal sebelumnya viewers dia cuma satu orang doang. Gue bakal jelasin dulu dan kenalin Nitro Camden ini siapa sebagai konteks untuk kedepannya. Gue pribadi juga sebenarnya belum tahu dia sebelumnya, tapi setelah gue research lebih dalam tentang dia, ternyata dia udah cukup lama aktif di dunia live streaming ini dan udah beberapa kali sempat berinteraksi juga dengan streamer-streamer besar di live streaming. Dia pernah ada di live streamnya Speed, Kai, Edin Ross, bukan ke tempatnya tapi via Discord ataupun di react oleh streamer besarnya. Dan kemarin dia juga sebenarnya udah apply untuk masuk ke streamer NFT City 2026 tapi nggak keterima. Dia streamer IRL kecil dari daerah Saint Louis, dan kalau dari cerita orang-orang yang udah tahu tentang dia katanya udah grinding di dunia streaming ini bertahun-tahun. Jadi perubahan nasib yang drastis dalam sekejap ini bukan hanya dari sekadar keberuntungan dia, tapi juga udah dari hasil usaha konsistensi dia sebelumnya. Dan yang bikin dia dilirik atau dapat support dari banyak orang adalah situasi setelah kejadian raid dari Ron itu. Begitu Ron nge-raid penontonnya ke stream dia, reaksi Camden ya jelas excited, happy, atau mungkin overreact. Karena ya pasti dia nggak nyangka tiba-tiba ada belasan ribu orang yang masuk ke live streamnya. Tapi saking excitednya itu, dia sampai mungkin nggak sadar kalau dia udah terlalu berisik. Dan nggak lama setelah itu, ibunya masuk ke kamarnya dan langsung marahin dia di depan live streamnya. Dan di sini Camden juga udah sempet coba jelasin ke ibunya kalau dia lagi di raid dan ada ribuan orang yang nonton streamnya, tapi ibunya nggak peduli. Ini ngingetin gue sama momen Aisho Speed dulu waktu masih ngerintis dan grinding di kamarnya. Dia juga sempet ditegur ibunya dan ibunya nggak peduli. Speed udah tembus ratusan atau jutaan subscribers. Dan di sini ibunya ini bukan cuma komplain atau marahin dia karena berisik, tapi karena dia emang niat mau ngusir si Camden ini dari rumahnya. Dia di situ sampai mau ngerusak atau nyopotin kabel-kabel peripheral komputernya. Dan puncak kegilaannya adalah ketika dia ngelakuin kekerasan ke anaknya sendiri di depan ribuan orang yang nonton. Out of my house. Not welcome to. Di sini udah kelihatan jelas kalau ibunya ini emang bermasalah. Dia bahkan nge-elbow ke arah kepala atau lehernya si Camden. Kemudian juga kelihatan mau ngegigit entah apa. Dan gue sempat baca komen orang yang malah ngebela ibunya ini, bilang dia di sini ngajarin anaknya dan menganggap hal ini wajar atau biasa. Yang mana itu jelas bodoh ya. Ya kita bisa bedain lah mana kekerasan yang tujuannya untuk ngedidik anak yang biasanya diterapin kalau anaknya ngelakuin kesalahan besar, yang tujuannya supaya anaknya belajar dari kesalahannya dan gak akan mengulanginya lagi. Bukan ngelakuin kekerasan karena ibunya muak sama anaknya, bilang anaknya gak ngasih value apapun, kemudian ngusir anaknya, nyuruh untuk segera keluar dari rumah pada saat itu juga. Bahkan dia bilang dia sampai manggil polisi buat ngusir anaknya itu. Ini jelas orang tua yang gak bertanggung jawab dan bisa ngerusak psikis atau mental anaknya. Bukannya nge-support atau ngedidik dengan cara yang benar, tapi malah menganiaya dan mau menelantarkan anaknya sendiri dengan langsung mengusirnya dari rumah malam itu juga. Dia bahkan bilang karena Camden udah 18 tahun, dia gak boleh tinggal di rumah itu lagi. Dan di tengah situasi itu, ibunya juga sempat ngomong kalau dia udah ngambil sebagian saldo di salah satu rekening Camden, sambil kemudian bilang kalau Camden keluar dari rumah itu bakal ngehemat uang dia. Ini klaim atau pernyataan yang keluar langsung dari mulutnya sendiri di depan kamera di dalam live streaming yang ditonton ribuan orang setelah di-raid sama Ron.
dengan tindakan kekerasan pada anak yang dilakuinnya dan pernyataan dia yang dia ucapkan di depan live stream yang ditonton ribuan orang ini seharusnya bisa ngebuat dia dipenjara. Tapi belum ada konfirmasi hukum soal itu. Lalu setelah semua kejadian yang dialami Camden di rumah ibunya itu, Camden kemudian beneran ninggalin rumahnya, bawa sebagian barang-barangnya dan pindah sementara ke rumah temennya. Dan ya kalian yang lihat atau dengar kejadian ini pasti kebayang lah gimana emosi kita sebagai orang yang lihat dan reaksi orang-orang yang nonton atau denger itu secara live. Orang-orang yang masih punya rasa empati pasti mau nge-support Camden yang baru aja ngalamin kejadian buruk ini. Dan berkat raid dari Ron, sehingga ada ribuan orang yang nonton stream Nitro Camden dan lihat kejadian tersebut, klip video kejadian ini akhirnya viral di mana-mana, bahkan sampai mulai diliput media-media. Di Twitter aja viewsnya sampai 23 juta, 11 juta, sehingga banyak orang juga yang nanggepin kasus ini. Dan dari situlah semuanya berubah drastis dalam hitungan jam. Dan yang bikin nasibnya kemudian berubah drastis bukan hanya karena dia akhirnya jadi viral, tapi dia juga akhirnya sampai di reach out oleh berbagai streamer-streamer besar yang mau nge-support Camden. Pertama-tama dari Ron sendiri yang awalnya cuma niat mau bantu streamer kecil ini dari raidnya, kemudian malah bikin situasi yang buruk atau besar. Yang jelas ini bukan salah Ron, yang bermasalah di sini adalah ibunya. Kemudian setelah kejadian itu, Ron akhirnya reach out Camden dan ngundang Camden buat datang ke Core House dan kolaborasi bareng. Sina juga react hal ini, kemudian langsung reach out duluan dan ngasih bantuan dengan kirim uang buat Camden. Agent juga ikut nge-reach out setelah react kejadiannya, kemudian ngajak Camden untuk collab sampai nawarin brand deals dia yang bakal dibagi dua supaya Camden punya modal awal buat live streamingnya. Jingzi yang juga react kejadian ini ngasih gift 500 subs ke Camden. Itu seharga $3.000 atau 50 jutaan rupiah lah. Dia di sini juga ngedefense atau ngebela Camden dari tuduhan kalau kejadiannya itu settingan. Bro, gue gak habis pikir sama orang yang bisa punya pikiran kayak gitu. Karena jelas-jelas tindakan yang dilakuin sama ibunya itu bisa ngebuat ibunya sendiri dipidana atau dipenjara. Ya kali mereka ngebuatin skrip untuk setup kejadian ini, kemudian nunggu momentum dapat rate ribuan live viewers dari streamer besar, kemudian setelah itu cari atensi dan empati dari orang-orang. Bro, viewers dia sebelum di-rate aja cuma 1. Dia nggak pernah expect bakal di-rate sama Ron sampai dapat ribuan viewers. Dan bahkan dia juga nunjukin kartu ucapan ulang tahun dari ibunya yang nulis selamat ulang tahun yang ke-18 sekarang keluar dari rumah. Jadi ibunya emang udah mau ngusir anaknya ini dari sebelumnya. Jingzi sendiri di sini juga langsung balas komen Dongo itu dengan tegas karena dipukul atau kekerasan yang dilakukan di depan kamera atau konten kayak gitu itu udah bukan settingan, itu udah masuk kategori kriminal. Bahkan di community guidelines YouTube ataupun Twitch juga ada peraturan kekerasan ini. Jason sama Lacey juga sama-sama ngundang Camden ke Core House. Jason cuma react dan reach out ketika off stream, sementara Lacey reach out langsung via Discord ketika live stream. Malah Lacey sampai nawarin buat ngecover biaya tiket pesawat dan hotelnya langsung untuk datang ke Core House. Kemudian streamer lain yang juga react dan ngasih support lewat gifting subs ada Edin Ross, sekaligus juga ngefollow dia. Lalu Packy Boy Max juga nge-react kejadian itu, kemudian ngasih gift juga. Ini buat konteks soal gift di Twitch ini, jangan kalian kira konsep giftnya ini sama kayak gift-gift yang ada di TikTok ya. Gift di Twitch ini adalah gift subscription, atau kalau di YouTube itu gift membership. Jadi harganya nggak murah, dan harga subscription di Twitch itu jauh lebih mahal daripada harga gift membership di YouTube. Jadi walaupun kedengarannya cuma kayak sekedar ngasih gift, itu sebenarnya mereka ngedonate uang puluhan juta. Selain itu, ada satu kreator yang bikin video yang ngebahas kasus ini, yaitu ya Moist Critical, yang respon dan reaksinya paling straightforward, bahkan sampai ngatain juga ibunya itu. Dia nggak basa-basi atau pakai sugar coating. Dia juga bilang kalau ibunya beruntung anaknya gak ngelawan balik, karena kalau anaknya ngelawan balik, ibunya udah langsung KO di situ. Karena dari rekamannya aja, si ibunya ini udah kelihatan ngos-ngosan cuma dalam hitungan detik mukulin si Camden. Which is, ini juga nunjukin kalau Camden jauh lebih punya kontrol diri yang bagus daripada ibunya sendiri di momen itu. Dan Moist Critical juga negasin kalau ini bukan lagi cuma urusan keluarga, ini udah masuk ranah yang seharusnya ditangani jalur hukum. Dan overall, hasil dari semua dukungan orang-orang dan kreator atau streamer besar ini ngasih dampak positif yang sangat besar ke Camden. Dalam waktu 24 jam, followers Twitch Camden naik drastis dari yang tadinya cuma ratusan atau mungkin 1000 sampai 100.000 followers. Bahkan sekarang juga udah sampai 200.000 lebih followers di Twitch. Dia juga langsung jadi Twitch partner sekaligus Kick partner. Subsnya juga udah tembus ribuan dalam waktu yang sama. Bahkan halaman revenue-nya sempat bocor secara sengaja nggak sengaja mungkin.
yang nunjukin revenue-nya dari 24 jam itu udah nyampe $20.000 atau ya sekitar 350 juta rupiah. Dan satu hal yang mengejutkan juga, ternyata si Camden ini baru mulai live streaming lagi di Twitch dan momennya pas ketika dia dapat raid dari Ron yang lagi nge-support streamer-streamer kecil. Jadi ya mungkin ini God's plan. Lore perubahan nasibnya ini sangat menarik, yang mana kalau dari POV Ron yang cuma sekedar nge-raid live viewersnya ke live streamer kecil dan niatnya juga cuma mau ngebantu, yang mana viewers dari hasil raid ini juga belum tentu bakal stay atau nontonin streamer nggak dikenal yang di raid itu. Tapi ternyata dari hanya sekedar nge-raid penontonnya ke live streamer kecil ini, itu bisa mengubah nasib streamer kecil tersebut secara drastis dalam waktu yang singkat.